Seorang perempuan telah menikah bertahun-tahun tapi belum juga punya anak. Keluarga dan tetangga sekitar mulai ikut campur. Mereka mengaitkan perempuan tersebut dengan dosa, moral, dan kesalahan masa lalu. Pertanyaan seperti, kamu kapan punya anak? Kok belum isi? Kamu ini kok belum punya anak gimana sih? Si Anu aja anaknya sudah 5 kok. Iya sih 5, tapi kasihan anaknya. Dipaksa lahir tapi hidup pas-pasan, bahkan kurang. Ini terjadi bukan basa-basi, tapi sebuah tuduhan tidak langsung. Orang-orang di sekitarnya menganggap dia sedang menerima hukuman Tuhan. Kebiasaan buruk ini terjadi di mana-mana. Ada juga soal perceraian, jatuh sakit, anak muda yang kena gangguan kecemasan, overthinking, anxiety, atau gangguan mental lainnya. Dianggapnya itu sedang dihukum oleh Tuhan. Masyarakat tidak melihat mereka sebagai manusia yang sedang kesulitan dan tentunya butuh bantuan baik medis maupun psikologis, bahkan finansial. Tanpa tahu fakta yang sebenarnya, masyarakat kita sangat cepat menyimpulkan bahwa penderitaan orang lain adalah akibat dari kurang iman, kurang ibadah, kurang bersyukur, bahkan kurang bersedekah. Ucapan yang katanya nasihat sesungguhnya adalah nasihat berkedok penghakiman. Yang bahaya bukan hukuman Tuhannya, tapi manusia yang sok-sokan mengambil peran Tuhan untuk menghakimi orang lain. Banyak orang yang hobi sekali berkomentar tapi sebenarnya tidak peduli. Mereka hanya ingin merasa diri mereka lebih suci, lebih benar daripada orang lain. Begitu melihat penderitaan orang lain, mereka langsung memberi cap, melabeli bahwa itu adalah hukuman atau dosa, tanpa mau tahu apa penyebab sebenarnya. Akibatnya tindakan ini ngeribet-ngeribetin mental, bikin emosi, dan orang yang sedang sakit malah disalahkan. Ketika seseorang sudah memberi cap dosa pada kemalangan orang lain, itulah bukti orang tersebut tidak memiliki akal sehat. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca sekalian, bagaimana? Pernah kalian ketika berada di titik terendah dalam hidup, lalu datang orang lain yang tiba-tiba menyodorkan kalimat, mungkin kamu ditegur Tuhan, sana lo ngalap berkah ke sana. Apa hubungannya? Sepintas kalimat tentang teguran Tuhan tersebut terdengar seperti nasihat. Padahal dalam banyak situasi kalimat tersebut justru menjadi sebuah vonis. Kalimat tersebut langsung mengubah keadaan. Masalah yang seharusnya dibantu untuk diselesaikan malah dijadikan ajang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka memegang teguh prinsip dogma hukuman Tuhan, yaitu keyakinan kaku bahwa setiap penyakit, kegagalan, atau kehancuran hidup adalah balasan langsung atas dosa seseorang. Perlu digarisbawahi, yang kita bahas saat ini bukan mendebat apakah Tuhan menghukum manusia atau tidak, tapi bagaimana isi kepala manusia tersebut menggunakan alasan agama untuk menakut-nakuti, untuk memberi label buruk, untuk mengatur orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Alasannya sederhana, ketika penyebab medis, sosial, ekonomi, finansial, bahkan masalah psikologis terlalu rumit untuk dipahami, menuduh mereka kurang ibadah atau kurang bersyukur jauh lebih gampang dan instan, serta mungkin memuaskan bagi dirinya. Jadi masalah kita di sini bukan tentang agama, tapi tentang cara berpikir manusia yang malas mencari tahu tentang fakta, tapi begitu mudahnya mempersalahkan atau memperalkan moral orang lain. Coba perhatikan baik-baik di sekitar kita. Ketika ada tetangga atau teman yang usahanya sedang bangkrut, respon pertama dari kelompok komentator ini biasanya bukan menanyakan apa strategi yang digunakan sehingga bisa demikian, atau mempertanyakan bagaimana kondisi pasar sekarang, apakah negara ini sedang resesi, tapi mereka lebih tertarik mengorek-ngorek kehidupan pribadi orang tersebut sehingga muncul pertanyaan dan pernyataan yang tidak seharusnya, seperti wah mungkin dulu
waktu dulu dia banyak dosa. Dia itu kan sombong. Jangan-jangan duitnya dari money laundry mungkin. Hal yang sama terjadi ketika ada orang yang terkena penyakit berat, butuh pengobatan medis jangka panjang. Bukannya mengumpulkan donasi atau membantu mengantarkan ke rumah sakit untuk kontrol, untuk terapi, orang-orang tersebut malah sibuk berspekulasi tentang dosa apa yang pernah diperbuat olehnya sehingga dia diganjar penyakit seperti itu. Pola malas berpikir ini menyebar dengan sangat cepat karena orang tidak perlu belajar ilmu kesehatan, ilmu sosial, ilmu ekonomi, apalagi ilmu psikologis. Cukup bermodalkan asumsi semua orang mendadak merasa punya hak untuk menilai tingkat keimanan sesamanya. Dampak dari tindakan ini sangat nyata dan merusak. Orang yang sedang mengalami musibah akhirnya harus menanggung beban ganda. Selain harus memikirkan cara menyelesaikan masalahnya seperti masalah finansial atau masalah kesehatannya, mereka juga dipaksa kelelahan secara mental menghadapi omongan-omongan miring dari orang-orang yang di sekitar lingkungannya. Energi mereka harus habis bukan untuk bangkit dari keterpurukan, melainkan untuk membela diri dari tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Contoh-contoh tadi membuktikan satu kebiasaan buruk di masyarakat kita, yaitu orang yang lagi kena masalah, entah itu kesehatan atau keuangan dan lain sebagainya, langsung dihujani tuduhan moral, bukannya dibantu. Mereka punya standar ganda kalau diri sendiri yang kena musibah dengan menyayat hati mengatakan, aku lagi diuji sama Tuhan. Tapi giliran orang lain yang kena musibah langsung dituduh bahwa itu adalah hukuman karena banyak dosa. Padahal kalau mau introspeksi diri itu juga boleh loh. Tapi ya ke diri sendiri tanpa perlu mengurusi apalagi menghakimi hidup orang lain. Enak banget ngatur-ngatur status dosa orang lain. Atau apakah memang seperti itu? Setelah menghakimi penderitaan orang lain sebagai pendosa, mereka langsung bahagia, merasa paling tahu segalanya dan malas mencari penyebab aslinya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam kepala orang-orang yang hobinya mencari-cari salah orang lain tersebut? Teman baca sekalian, tadi kita sudah lihat bagaimana sebuah penderitaan bisa dengan mudahnya dicap atau dilabeli sebagai akibat dari dosa. Bukannya fokus memahami keadaan dan mencari solusi lalu memberikan manfaat, yang ada malah berubah menjadi ajang untuk mencari-cari salah orang lain. Sekarang mari kita bongkar pelan-pelan isi kepala mereka. Bagaimana bisa sebab akibat yang harusnya logis tiba-tiba dipelintir menjadi tuduhan dosa? Apakah isi kepala mereka butuh menyalahkan orang lain? Dan mengapa orang lain yang posisinya lagi susah harus menanggung beban untuk dihakimi? Teman baca sekalian, akar masalah dari cara berpikir seperti ini sebenarnya sangat mendasar, yaitu rasa tidak aman. Saat melihat ada orang lain kena penyakit parah, bangkrut, atau perceraian, otak kita gak hanya mencari tahu penyebabnya. Kita itu panik dan langsung mencari makna yang sebenarnya yang mudah dimengerti dengan cepat agar kita merasa bisa mengendalikan situasi. Hal ini bisa terjadi di dunia secara acak, yaitu hal buruk bisa menimpa siapa saja tanpa alasan. Ini adalah sebuah fakta yang sangat menakutkan bagi otak. Karena itu, pikiran manusia jauh lebih nyaman menyimpulkan pasti ada dosa di balik ini, pasti ada kesalahan yang telah dilakukan, daripada menerima kenyataan bahwa hidup bisa hancur oleh rentetan variabel yang rumit yang di luar kendali kita. Contohnya tadi, ketika seorang perempuan yang belum punya anak, secara medis penyebabnya bisa saja karena hormonal, kemudian laki-lakinya terkena diabetes, tingkat stresnya tinggi, atau hal medis
lainnya. Yang jelas butuh diagnosis yang panjang. Tapi bagi lingkungan sosial yang cemas dan malas mencari tahu, ketidakpastian itu membuat mereka tidak nyaman. Akhirnya mereka lebih cepat membingkainya menjadi kurang ibadah lah, tidak dipercaya oleh Tuhan lah, atau mungkin ada dosa masa lalu. Ketidakpastian medis ini akhirnya ditutupi dengan tuduhan moral yang ngawur. Jadi masalahnya bukan di agamanya, tapi karena otak kita panik dan ingin cepat-cepat mendapatkan jawaban yang gampang. Nah, jawaban paling gampang itu adalah dengan menganggap musibah orang lain sebagai hukuman Tuhan. Dan logika otak kita sederhana, kalau ada hukuman pasti ada pelakunya. Makanya fokus kita langsung bergeser, bukan lagi mencari apa penyebab medis atau penyebab aslinya, tapi sibuk mencari dosa apa yang pernah dia lakukan yang membuatnya pantas untuk disalahkan. Kemudian setelah penderitaan dibaca dan dinilai sebagai akibat dosa, penyelidikan objektif pun hilang dan lenyap. Informasi medis, fakta ekonomi, atau data psikologis kalah telak oleh tebakan moral yang terasa lebih memuaskan. Di level batin, individu yang menderita mulai merasa diawasi hingga muncul rasa malas ketemu orang lain. Marah, takut, malu, curiga bercampur aduk menjadi satu. Hingga membuat dirinya merasa memang layak dan pantas dihukum. Ambil contoh misalnya seorang anak muda mengalami gangguan kesehatan mental atau kecemasan klinis. Tapi dengan mudahnya diberikan label kurang iman, kurang ibadah, kurang bersedekah. Padahal gangguan ini harus ditangani lewat jalur medis dan psikologis. Namun sayangnya seketika langsung diseret begitu saja menjadi krisis spiritual palsu. Anak muda tersebut tidak lagi bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi mentalku ini? Ia mulai bertanya, apakah aku seburuk itu di hadapan Tuhan? Penanganan medis dan kejiwaan pun hilang. Curhat dari hati ke hati dianggapnya lebay, lemah, dan letoy. Karena ia merasa harus membuktikan kesalehannya terlebih dahulu sebelum berhak untuk ditolong kejiwaannya oleh psikiater atau psikolog. Refleksi yang seharusnya membuka tindakan malah berhenti total karena dia terlanjur memvonis dirinya sendiri. Dogma ini menjadi sangat berbahaya ketika digunakan untuk menilai penderitaan orang lain. Semua masalah yang dihadapi seseorang langsung dihadapkan menjadi satu kesimpulan, yaitu ada dosa maka ada hukuman. Akibatnya lingkungan sekitar merasa memiliki hak penuh untuk melempar vonis moral. Muncullah tindakan menyalahkan korban atau victim blaming dan penolakan total terhadap fakta lapangan. Teman baca sekalian, memang percaya pada konsep Tuhan yang menghukum bisa membuat kita jadi lebih patuh, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tapi anehnya, aturan yang seharusnya membuat mereka takut berbuat dosa, membuat mereka jadi lebih dekat dengan Tuhan, malah membuat mereka merasa paling berani menuduh orang lain berdosa. Ironis gak? Ini bukan tanda keimanan yang bijak, melainkan cara berpikir merasa paling suci hanya karena menggunakan bahasa agama. Jika pola pikir ini terus dibiarkan, maka setiap ada yang terkena musibah, lingkungan sekitar akan selalu berubah menjadi ruang sidang yang siap menghakimi siapapun. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang sedang dihukum oleh Tuhan, tapi bagaimana cara menghentikan manusia-manusia seperti itu agar tidak lagi menjadi penerjemah Tuhan.
Teman baca sekalian, dogma hukuman Tuhan menjadi sangat berbahaya ketika dijadikan kacamata untuk menilai penderitaan orang lain. Setiap musibah, setiap masalah, kegagalan, keterpurukan, gangguan kesehatan baik mental maupun fisik harus selalu dipahami dari sebab nyatanya. Penderitaan orang lain bukanlah panggung bagi ego kita untuk merasa lebih baik, lebih suci, dan melempar vonis moral ke kehidupan mereka, apapun kondisinya. Karena kondisi tersebut sungguh sangat tidaklah etis. Bagi kalian yang saat ini sedang berada di titik terendah dan terus-menerus dihujani tuduhan moral, dengarkan, jauhi lingkungan beracun yang sibuk menghakimi itu. Lingkungan yang hanya bisa menyalahkan tidak akan pernah menyembuhkan. Angkat kakimu, temui profesional seperti psikolog atau psikiater jika kamu terkena gangguan mental untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Dan teruslah menambah literasi agar kalian tahu bahwa kalian sedang sakit secara medis, bukan sedang dikutuk. Dan untuk kalian para komentator kehidupan orang lain yang sangat hobi menghakimi hidup orang lain secara moral, berhentilah bertingkah seolah kalian adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jangan jadikan Tuhan sebagai tameng untuk menuduh sesama manusia. Berhentilah berspekulasi tentang dosa orang lain. Tutup mulutmu dan mending perbanyak membaca. Baca buku medis, baca buku keuangan, finansial, ilmu sosial agar tertata kembali otak dan empatimu. Ingat, sebuah bantuan nyata selalu jauh lebih berguna daripada ribuan tafsir yang tak berdasar yang keluar dari kepala orang-orang malas belajar seperti Anda. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran dan pahami kembali pola-pola yang bekerja di balik cara kita berpikir. Assalamualaikum.